Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya tidak ada perahu yang mampu menghantarkan kita kepada ridhanya Allah kecuali adalah bagaimana kita menempa diri kita dan jiwa kita supaya menjadi hamba yang selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Semoga perjalanan panjang kita ketika mengikuti majelis ilmu dan beredar dari satu majelis kepada majelis berikutnya itu adalah bagaimana ilmu yang kita peroleh mampu menghantarkan kita kepada proses kesyukuran kita dan kesabaran kita. Dan semoga dengan apa yang kita pelajari semakin menjadikan kita bersyukur kepadanya atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memuja atas semua kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan. Dan tidak ada tempat pujian kecuali kembali kepada Al-Hamid, yaitu adalah Maha yang terpuji, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika kita membicarakan tentang masalah cinta, tentunya kita faham cinta itu tidak hanya melulu membicarakan apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai dan kita puja. Tetapi kalau kita membicarakan cinta, kita juga membicarakan tentang apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai, supaya kita mampu menghindarkan diri kita dari perilaku yang membuat orang yang kita cintai membenci kita ketika kita melakukan perbuatan yang tidak dicintai olehnya. Sama pula Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin menyampaikan, cintanya makhluk kepada Sang Khalik bukan hanya melulu membicarakan tentang apa yang dicintai oleh Allah, tetapi cintanya makhluk kepada Sang Khalik tidak akan sempurna sampai Sang makhluk memperhatikan apa yang dibenci oleh Sang Khalik. Dan kita ketika mengetahui perkara itu dibenci, kita berusaha menjaga diri kita, membentengi diri kita dari perilaku-perilaku yang menjadikan kita mampu dibenci oleh Sang Khalik. Inilah yang menjadikan kita mengerti alasan terbesar, salah satu di antara banyak alasan yang kita miliki ketika mempelajari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, supaya mengkoreksi konsep cinta kita kepada Allah, konsep cintanya makhluk kepada Sang Khalik, supaya kita bukan hanya melulu membicarakan apa yang Allah cintai dari fadilah amal, tetapi kita membicarakan tentang apa yang Allah benci, supaya kita mampu membentengi diri kita dan mampu meninggalkan perbuatan itu dalam kehidupan kita. Selamatnya dirinya antum dan selamatnya dirinya ana bukan hanya ketika kita menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang Allah cintai, tetapi selamatnya diri kita dan dirinya antum adalah bagaimana ketika kita menahan diri dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Itulah perkara keselamatan yang menunjang kebaikan kita kelak kita di akhirat. Sekarang kita akan meneruskan kajian kita. Kalau tidak salah ke-28, betul? Ya. Pada Masail Jahiliyah yang ke-28, yaitu adalah di antara persoalan bersama, di antara karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, dan kalangan-kalangan mereka yang dimurkai oleh Allah dari kalangan pula musyrikun, yaitu adalah ketika disebutkan di dalam kitab menolak kebenaran yang ada pada orang lain, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 91, kami tidak beriman kecuali apa yang diturunkan kepada kami. Sebelum kita menjelaskan secara panjang lebar dalam pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, kita mengetahui bahwasanya perilaku menolak kebenaran yang ada pada pihak lain itu merupakan bagian dari sifat ta'assub. Ya, jadi kemudian kalau kita kembalikan kepada definisi yang ada di dalam syariah, kita akan mengetahui ketika antum dan saya menolak kebenaran yang ada pada pihak yang lain, golongan yang lain, ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kelompok antum dan golongan antum, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan sebagai perilaku ta'assub. Kalau bahasa kita fanatisme kelompok.
yaitu adalah memenangkan kebenaran yang ada pada pihak kelompoknya dan golongannya, dan merendahkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat kelompoknya dan golongannya. Maka kemudian ini merupakan perilaku ta'assub, dan ta'assub itu merupakan perilaku yang merusak kehidupan ilmu. Karena di antara perkara yang merusak kehidupan ilmu, yaitu bukan hanya ketika kita mempertahankan dalil kita yang salah, tapi termasuk di antara perkara yang merusak kehidupan kita ketika mencari ilmu, antum dan saya membatasi kebenaran hanya pada ustadz yang kita pelajari, hanya pada kelompok yang kita pelajari, hanya pada golongan yang kita pelajari, serta menafikan setiap kebenaran yang ada pada pihak yang lainnya. Maka itulah yang disebut dengan ta'assub. Ya. Kalau antum memperhatikan di dalam sirah atau antum memperhatikan di dalam tarikh, kita di dalam tarikh akan mendapati banyak sekali contoh-contoh yang terjadi era munculnya 4 madhab. Setelah munculnya 4 madhab sekitar tahun 89-90 Hijriah sampai sekitar 136-146 Hijriah, kita mendapati setelah para imam madhab yang besar mereka meninggal dunia, maka sesungguhnya terjadilah satu masa yang disebut dengan masa yang jumud, masa jumud, yaitu ketika kemudian setiap para pengikut-pengikut madhab terjebak kepada perilaku ta'assub. Dan akhirnya ketika mereka terjebak kepada perilaku ta'assub, banyak kerusakan yang terjadi. Dan di antara dampak kerusakan yang ada pada zaman itu, mereka menghalalkan diri mereka, membuat hadis-hadis palsu untuk membenarkan pendapat kelompoknya dan pendapat golongannya. Karena apa? Karena mereka membatasi kebenaran itu pada madhab yang mereka ikutin. Ya. Mari kita kemudian bacakan sampai saya mendapati banyaknya hadis palsu yang tersebar setelah masa sekitar 160-170 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah. Tidaklah banyaknya tersebar hadis palsu pada zaman itu, kecuali salah satunya disebabkan karena pembelaan mereka mati-matian dan berlebihan kepada madhab-madhab yang mereka ikutin. Walaupun 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad tidak pernah mengajarkan ta'assub kepada setiap orang yang mengikuti mereka dan belajar dari mereka. Tetapi ini kesalahan terjadi kepada para pengikut-pengikut mereka yang mereka memiliki kapasitas ilmu yang sangat minim, tetapi terjadi sebuah penyakit ta'assub yang menimpa kepada kehidupan hatinya dan jiwanya, sampai akhirnya bukan manfaat yang mereka peroleh, tetapi banyak mudarat yang mereka dapatkan. Ya, contoh, kalau kita mendapati bahwasanya orang-orang yang mereka membenci kepada madhabnya Imam Syafi'i, sampai kemudian kita dapati kelompok manusia dan golongan manusia kaum muslimin saat itu yang membenci kepada perkataan Imam Syafi'i, sampai kemudian mereka mengatakan dalam sebuah hadis, padahal ini hadis palsu, hadis ini tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika mereka mengatakan saya kunu fi ummati unasun adzarru min iblis wa huwa yusamma Muhammad bin Idris. Sampai kemudian kita mendapati sebuah hadis palsu didatangkan supaya orang itu menjauh dari madhabnya Imam Syafi'i. Karena memang kita mengetahui aksaru sya'i, sesungguhnya madhab yang banyak tersebar di atas muka bumi ini, mau tidak mau kita harus mengakui adalah madhabnya Imam Syafi'i. Maka kemudian dibuatlah hadis palsu, di mana kemudian mereka menisbatkan perkataan itu kepada Rasulullah SAW, sembari mereka mengatakan sesungguhnya ada di antara umatku manusia yang lebih bahaya daripada iblis, dan namanya adalah Muhammad bin Idris. Padahal nama Muhammad bin Idris itu siapa? Imam Syafi'i. Bahkan disejajarkan dengan iblis. Jadi kalau hari ini membawa tuduhan-tuduhan yang tidak mampu dibuktikan, nyebar, nge-share, itu masih mending itu. Ya, walaupun tidak menjadi pembenaran loh. Ya, nanti kalau ada yang ikut-ikutan kayak gitu, masih mending, tidak menyamakan dengan iblis. Ya. Tapi kalau kita perhatikan pada zaman ketika taklid buta dan ta'assub menimpa kepada kaum muslimin, setelah masa era 4 madhab itu muncul, bahkan kita mendapati sampai-sampai mereka membuat hadis palsu. Dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan dengan atas nama untuk menjaga kebenaran supaya umat tidak tersesat. Padahal kebenaran yang mereka ingin sampaikan adalah kebenaran menurut versi dan kelompoknya saja. Ya. Makanya kemudian kita dapati pula sampai pula di dalam madhab Hanafi pula. Sampai madhabnya Imam Hanafi, sampai kemudian mereka sampai pernah mendoakan dalam sebuah doa yang sangat
Tidak lazim. Fala'natu rabbina a'dadu ramlin alaman radda qala Abi Hanifah. Sampai salah satu tokoh madhab Hanafiyah yang terkenal yaitu Muhammad Alauddin ketika membela madhabnya yaitu adalah madhab Hanafi, sampai kemudian dia merangkai dalam sebuah doa, laknat Allah sebanyak jumlah pasir di atas muka bumi kepada siapapun yang berani menentang perkataan Imam Abu Hanifah. Karena kemudian apa? Muhammad Alauddin saat itu menganggap siapapun yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah seakan-akan beda dengan Rasulullah, dan siapapun yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah sesungguhnya seakan-akan dia berhak untuk mendapatkan laknat, sampai mengatakan falaknatu ala a'dadi ramlin, laknat Allah sebanyak pasir yang ada di atas muka bumi bagi siapapun yang berani menolak dari apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah. Ya. Hari ini kita ngelihat nggak kayak gini nih? Banyak lah. Ketika kita menyebutkan fulan dan fulan orang-orang yang berilmu, kemudian kita menganggap seakan-akan itu maksum dan tidak ada kesalahan, lalu kita meletakkan walak wal barok kita berdasarkan apa yang dikatakan ustadz dan ahlul ilmi yang telah kita kultuskan, dan kita berani untuk menghujat siapapun yang berbeda sedikit pun dengan orang yang kita ambil ilmunya, seakan-akan orang yang berbeda dengan ustadz kita itu seakan-akan berbeda dengan Rasul. Ini siapa yang menjamin ustadz antum itu Rasul? Ya. Makanya kemudian hal-hal semacam ini, sejarah itu perulangan kembali dari apa yang pernah menimpa kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum, dan ternyata perulangan itu pun kita dapatkan, ya. Makanya kemudian hadis-hadis palsu kemudian dibuat oleh mereka untuk membenarkan madhabnya mereka atas nama untuk membela kebenaran, walaupun dengan itu mereka membuat hadis palsu. Kalau hari ini mungkin akan mikir 2000 kali untuk membuat hadis palsu, tapi mungkin tidak akan pernah mikir untuk membuat fitnah untuk menimpa kepada siapapun yang berbeda dengan kelompoknya dan golongannya. Ya, jadi intinya sama walaupun casingnya berbeda. Ya, intinya adalah bagaimana dia akan menentang dan akan menjatuhkan siapapun yang berbeda dengan kelompoknya walaupun dengan apapun itu caranya. Ya, fitnah mungkin akan dia sebarkan, berbagai macam perkataan-perkataan yang tidak pernah ditegakkan hujah dan tidak pernah ditegakkan dalil akan terus disampaikan. Supaya intinya satu, supaya kemudian orang tidak berpindah dari apa yang dia sampaikan, supaya mereka tetap pada majelisnya dan tidak mengikuti majelis orang lain atas nama membela kebenaran, padahal bukan atas nama kebenaran tetapi atas nama pembenaran dan dalil. Antum dan saya mengikuti dalil dan kebenaran itu benar, ikhwan. Tapi kita juga harus paham, manusia itu kadang-kadang bisa membaca kitab tetapi menggunakan dalil sebagai pendalihan dan sebagai pembenaran, bukan sebagai kebenaran dan sebagai dalil. Makanya kadang-kadang dalil itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan orang yang menulis, dan tergantung bagaimana yang membaca. Kalau orang yang membaca sudah kemudian settingannya adalah settingan bahwasanya pendapat dia dan kelompoknya yang paling benar, semua pendapat itu bisa mengarah dan dijadikan dalil untuk menjadi pembenar atas apa yang mereka lakukan. Ya. Makanya sampai kemudian kita dapati pendapatnya Imam Malik, madhabnya Imam Malik pun sama, bukan berarti setiap pendapat ini kemudian tidak ada. Sampai madhabnya Imam Malik pun ada yang mengkultuskan Imam Malik walaupun Imam Malik tidak pernah mengkultuskan dirinya. Sampai kemudian pengikutnya Imam Malik itu berkata, laulam yakun malikan lahakatiddin. Sampai pengikutnya Imam Malik itu pun sama, mereka untuk membela Imam Malik walaupun Imam Malik tidak pernah meminta itu, tetapi para pembela-pembelanya ketika tidak menggunakan ilmu sampai mereka mengatakan laulam yakun malikan, kalau bukan karena Imam Malik yang hadir di atas muka bumi ini, pasti agama ini telah rusak binasa. Gulu atau tidak gulu? Gulu, akhi. Itu namanya kemudian berlebihan di dalam masalah ta'assub fanatik kelompok. Ya. Dan sesungguhnya penyakit itu muncul dari siapa? Orang Yahudi. Karena pertama kali yang mereka ta'assub dalam kehidupan agama mereka itu siapa? Yahudi. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 89. Di dalam surat Al-Baqarah 89 Allah menyampaikan, walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin.
Makanya kemudian Allah menyampaikan orang Yahudi sebelum datangnya Muhammad menjadi Rasul, orang Yahudi itu mengangkat tangan ketika mereka terhina, ketika mereka terusir dari tanah negeri mereka, mereka meminta kepada Allah supaya diturunkan kepada mereka seorang Rasul. Kenapa orang Yahudi minta segera diturunkannya Rasul? Karena mereka faham dan yakin kalau Rasulullah sudah diutus akan membawa mukjizat, dan mukjizat itu pasti memberikan kemenangan. Dan orang Yahudi dan Nasara itu tahu akan adanya seorang Rasul yang menjadi penutup yang bernama Muhammad. Makanya kemudian mereka meminta kepada Allah supaya kemudian cepat diturunkan kepada mereka para nabi dan para rasul untuk membela kepentingan mereka dan mengangkat mereka dari kehinaan. Dan ketika betul-betul telah diutusnya Rasulullah dan mereka baru sadar ketika mereka kaget mendapati bahwasanya Rasul itu bukan datang dari golongan Yahudi tetapi datang dari golongan Arab. Ketika mereka tahu, loh kok datangnya bukan dari golongan kami, maka semua kebenaran yang disampaikan Rasul ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi, sampai satu pun ajaran yang disampaikan Nabi tidak ada yang dibenarkan oleh orang Yahudi. Itu apa namanya? Ta'assub. Ya. Makanya kalau kemudian kita mempelajari ilmu tetapi masih terjebak kepada perilaku ta'assub ketika memaksumkan orang yang kita ambil ilmunya, akhi, maka kita tidak akan sampai kepada kebenaran secara utuh. Karena hari ini siapa yang maksum di atas muka bumi? Tidak ada. Kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah 1438 Hijriah yang lalu. Ketika Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka pergi bersama ruhnya Rasulullah, pergi, yaitu kemaksuman yang dimiliki oleh Rasulullah, dan tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi ini. Makanya kalau kita menjadi thalibul ilmi, penuntut ilmu, kok masih terjebak kepada perilaku ta'assub, tidak akan nyampe kepada kita itu ilmu. Ya, karena memang tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini, dan tidak perlu bagi kita membela mati-matian kelompok dan golongan. Kadang-kadang kita mengatakan anti kelompok, anti golongan, tetapi justru kita malah berkelompok dari orang yang kita tuduh dengan tuduhan kelompok dan bergolongan. Karena sesungguhnya lisan itu ada dua, ada lisanul hal, ada kemudian qaulu bil lisan. Perkataan itu dua, ada perkataan yang disampaikan dengan lisan dan ada perkataan yang disampaikan dengan kenyataan. Berapa banyak orang yang mengatakan kami anti kelompok tetapi justru jatuh dan terperosok dalam kekelompokan. Kalau bukan kebenaran yang disampaikan kelompoknya, dia tolak mati-matian walaupun itu ada dalilnya dan itu ada hujahnya di dalam kitab-kitab yang diteruskan dan diwariskan oleh para ahlul ilmi. Ya, makanya ada sebuah kejadian ini. Ya, di dalam sebuah kitab sampai kemudian dikatakan, ya, dalam sebuah kitab saya pernah membaca sampai terjadinya ta'assub ini ketika salah satu ulama memotret kejadian itu di satu tempat di Jepang. Ada salah satu tempat, ada orang yang ingin berbondong-bondong masuk Islam, tapi kemudian mereka datang ke Islamic Center. Ketika datang ke Islamic Center itu, ternyata orang ketika akan beribadah, mereka ternyata sedang debat dalam ibadah itu. Kemudian orang yang masuk Islam itu melihat itu, dan mereka kemudian ngotot ketika mempertahankan pendapatnya masing-masing. Apa yang terjadi? Orang-orang yang asalnya mau masuk Islam kemudian mengurungkan niatnya untuk masuk Islam setelah melihat apa? Perpecahan yang dilihat ketika mereka akan melaksanakan ibadah. Dan itu salah satu di antara dampak buruknya orang-orang yang mereka ta'assub buta. Mereka akan tolak semua kebenaran dari pihak lainnya, sampai-sampai dekatnya ta'assub itu dengan perilaku perpecahan di dalam kehidupan umat muslimin. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita memahami, kalau kemudian kita, kapan kita menolak itu? Kapan kita boleh menerima? Kapan kita wajib menerima dan kapan kita wajib untuk menolak? Maka antum dan saya wajib menerima kebenaran selama yang menyampaikan kebenaran tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah, dan tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan para salafus salih. Maka anak dan antum wajib untuk menerima itu, dan kita diwajibkan untuk memilih pendapat yang paling terkuat. Kalaupun ternyata setelah kita berkewajiban untuk mengambil setiap apa yang disampaikan selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah dan tidak keluar dari pemahaman para salafus salih, kalau kemudian antum mendapati perbedaan, maka sesungguhnya antum harus menghormati perbedaan itu, akhi. Kalau kita tidak menghormati perbedaan,
Maka ta'assub itu terus akan menggerogoti kehidupan kita dalam persaudaraan. Makanya gaya kehidupan orang ketika satu masjid, satu imam ketika keluar dari masjid kemudian tidak bertegur sapa, itu akan terus-terusan ada selama kemudian kita tidak menghilangkan sifat ta'assub dalam diri kita ketika belajar. Tidak ada yang maksum, akhil karim. Siapapun ustadz yang antum ambil tidaklah maksum. Mungkin dia paham tentang masalah fikih, tapi mungkin dia belum paham tentang masalah tazkiyatun nufus. Wajar. Kadang-kadang dia ngerti tazkiyatun nufus, tapi kadang-kadang tidak ngerti masalah fikih. Kadang-kadang paham tentang fikih, kadang-kadang tidak paham tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, Rasulullah. Dan kesempurnaan itu telah wafat ketika Rasulullah itu meninggal di kota Madinah. Jadi tidak perlu bagi kita memaksumkan siapapun setelah Rasulullah itu meninggal dunia. Ya. Makanya kembali ke tadi, sesungguhnya ketika kita masih mempertahankan ta'assub buta kita, tidak akan sampai kepada kita ilmu. Dan akhirnya banyak kebenaran-kebenaran yang akan hilang dalam kehidupan kita. Makanya tadi, kapan kita wajib menerima satu perkataan? Ketika perkataan itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah dan tidak keluar dari perbedaan para ulama di dalam masalah itu, maka wajib bagi antum untuk menerima pendapat itu apabila pendapat itu yang paling kuat. Tetapi bukan berarti antum menolak dan kemudian menistakan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat yang antum ambil. Apa yang kemudian diambil oleh orang lain. Afan. Ya. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan para ulama ketika mereka itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i contohnya, Imam Abu Hanifah menghormati enggak Imam Malik? Menghormati Imam Malik. Bahkan Imam Abu Hanifah yang terkenal sebagai orang yang paling kuat dalam masalah qiyas, itu masih mempelajari kitabnya Imam Malik, yaitu adalah Muwatta. Muwatta dipelajari itu. Dan antum tahu setiap Imam Abu Hanifah melaksanakan haji, siapa yang pertama kali menyambut Imam Abu Hanifah di kota Mekah? Imam Malik. Dan kalau mereka sudah ketemu, mereka sampai bermudzakarah. Mudzakarah itu apa? Membicarakan tentang masalah agama sampai mereka menemukan 60.000 permasalahan ketika mereka bermudzakarah antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Tuh lihat. Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Malik. Tapi kemudian apakah Imam Syafi'i hanya membatasi pelajaran beliau dari Imam Malik saja? Tidak. Beliau juga belajar dari ulamanya madhab Hanafi, yaitu adalah dia mengambil dari Muhammad bin Hasan bin Yusuf, salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Makanya kemudian Imam Syafi'i terkenal mempadu padankan antara pendapat Kufah dan pendapat Hijaz, pendapat Irak dan pendapat Mekah. Kenapa? Karena beliau menggabungkan antara madhabnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik pendapatnya terkenal dengan banyaknya dalil karena beliau di Mekah dan Madinah. Adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah banyak menggunakan kias karena hati-hatinya Imam Abu Hanifah ketika mengambil hadis. Sampai-sampai Imam Syafi'i akhil karim itu sampai-sampai kalau beliau pernah sholat di tanah Kufah, kemudian dekat dengan kuburannya Imam Abu Hanifah, maka beliau tidak kunut. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak kunut? Aku menghormati yang menghuni kubur itu. Sembari telunjuknya mengarah kepada kuburannya Imam Abu Hanifah. Padahal kita ngerti Imam Syafi'i termasuk imam madhab yang mengikuti, yang melaksanakan kunut subuh atau tidak kunut subuh? Kunut subuh. Tapi Imam Abu Hanifah termasuk yang tidak melaksanakan kunut subuh. Maka kemudian Imam Syafi'i ketika datang ke tanah Kufah, Baghdad, maka kemudian beliau rela meninggalkan kunutnya untuk menghormati Imam Abu Hanifah. Padahal saat itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Karena Imam Abu Hanifah itu 89 Hijriah. Imam Ahmad itu juga mengambil pendapatnya dari siapa? Imam Syafi'i, tapi juga mengambil pendapatnya dari madhabnya Imam Hanafi. Banyak persoalan-persoalan beliau yang sangat berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi antum tahu Imam Ahmad itu diterangkan dalam salah satu catatan sejarah, dia mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun selepas sholat dan tidak pernah luput menyebutkan Imam Syafi'i dalam doanya. Itulah akhi, kalau ta'assub tidak diiringi dengan belajar tidak diiringi dengan sikap untuk memahami bagaimana perbedaan para ulama, yang terjadi ya permusuhan, bom waktu. Akhirnya terus menerus untuk kemudian belajar memusuhi siapa. Hari ini kita musuhin siapa, pekan depan kita musuhin siapa lagi.
bulan depan kita musuhin siapa lagi. Padahal dalil yang disampaikan terkadang ada di dalam kitab para ulama dan tidak terlepas dari ijtihad para ahlul ilmi. Ijtihad para ahlul ilmi itu beda-beda Ustaz, beda-beda. Antum kalau tidak setuju, khair lah, itu boleh. Antum boleh menentukan dalil sebagaimana yang antum yakini, tapi antum tidak boleh menafikan kebenaran dalam pihak yang lainnya dan merendahkan pendapat yang lain. Makanya perkataan Imam Syafi'i itu begitu indah. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilu shawab. Perkataanku itu benar, tapi ada kemungkinan untuk salah. Tapi perkataanmu itu, kata Imam Syafi'i, menurutku salah, tetapi ada kemungkinan untuk benar. Makanya Imam Syafi'i luar biasa beliau dalam menghormati pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya beliau. Itu Imam Syafi'i contoh yang paling baik dalam masalah akhlak. Makanya beliau itu sering debat dengan seseorang yang bernama Yunus As-Sodafi yang disebut dengan kunyah Abu Musa. Debat terus, setiap siang itu debat untuk menyampaikan hujahnya masing-masing. Tapi antum tahu ketika malam diketok pintunya Yunus As-Sodafi, dan kemudian setelah dibuka pintunya digenggam tangannya lalu berkata, ya Aba Musa, ala nastaqim fi amrin wa qad ikhtalafna fi mas'alatin. Bukankah kita masih bisa menjadi saudara walaupun kita berbeda dalam banyak masalah di waktu siang? Imam Syafi'i. Makanya kalau kemudian para asatidz, para syekh-syekh itu ahlul ilmi sebagaimana para ulama-ulama salaf mencontohkan bagaimana mereka menghormati perbedaan, Masya Allah akhi, maka sesungguhnya umat ini akan kemudian akan merasakan ketenangan lebih besar daripada ketika mereka tidak mendapati itu di antara para ahlul ilmi. Nah sekarang kadang-kadang bukan ahlul ilmi, ngajinya masih kemudian ngaji tematik, kajian kitab juga tidak punya buku gitu kan. Tapi ngomongnya kenceng banget itu loh, seakan-akan kemudian paham semuanya itu. Makanya produk-produk kajian instan itu biasanya menghasilkan apa? Ya menghasilkan pola-pola vonis-vonis sembarangan di pinggir jalan. Coba deh lihat ikhwan-ikhwan itu, ayo jujur deh, ikhwan-ikhwan yang sering komentar macam-macam tentang orang lain itu loh. Kadang-kadang suruh buka kitab lah, suruh baca kitab itu. Kalau ngomong, Masya Allah, kalau di sosial media seakan-akan paham kitab, padahal semuanya kopa semuanya itu. Tidak ngerti, tidak pernah buka kitabnya. Saya sebutkan kitab Madarijus Salikin, salah satu kitab yang paling sering disebut oleh para ustadz. Antum pernah buka enggak? Enggak pernah kan? Coba Madarijus Salikin, salah satu kitab muktamad aja kita enggak pernah buka, ngelihat kitabnya kayak apa aja. Tapi giliran bicara, Masya Allah, kayak orang yang paling fakih di antara orang yang pernah belajar sama puluhan tahun tentang ilmu syar'i ini. Ya enggak kayak gitulah. Hormatilah pendapatnya orang ketika itu perbedaan itu merujuk kepada perbedaan yang ada. Antum boleh nggak merasa benar dengan pilihan dalil kita? Merasa benar itu boleh atau enggak? Boleh lah, wajib lah. Antum kalau merasa benar itu wajib. Kalau kita tidak merasa benar, bagaimana kita bisa mengamalkan ibadah kalau kita tidak yakin dengan pilihan dalil? Tapi ketika antum wajib merasa benar dengan pilihan dalil antum, bukan berarti antum serta-merta membatalkan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat yang antum ambil. Perbedaan itu ada nggak sih Ustaz? Ada, perbedaan itu ada. Makanya makanya Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, ma uhib anna Rasulullah anna ashab Rasulullah lam yahtalifu. Aku itu tidak senang kalau aku mendapati para sahabat Nabi itu tidak berselisih pendapat. Tapi aku ketika mendapati para sahabat itu berselisih, berbeda dalam banyak perkara, aku ini senang. Kata Umar bin Abdul Aziz. Kenapa beliau merasa senang ketika mendapati perbedaan yang terjadi di antara para sahabat? Supaya umat ini ketika mengambil ilmu dari para sahabat tidak terjatuh dalam kesempitan ketika tidak punya pandangan lain selain dari pendapat yang satu. Tapi karena aku mendapati para sahabat itu berbeda pendapat dalam banyak hal, maka umat mempunyai kelapangan hati untuk memilih mana pendapat-pendapat yang sampai kepada mereka tanpa mereka berusaha untuk menyalahkan pendapat yang lainnya. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi masalahnya adalah ini yang menjadi perkara yang sering kita rasakan hari-hari ini. Yaitu ketika kemudian banyaknya majelis ilmu bertebaran di mana-mana, kenapa sulitnya ukhuwah itu terjalin? Ya karena kita sudah terjatuh dan terperosok dalam masalah ta'assub.
sudah terjatuh dalam ta'assub, kita sudah membenci siapapun yang berbeda dengan kelompok kita tanpa kita mempelajari dulu dalil-dalilnya, tidak paham bagaimana runutan ketika memahami dalil itu, dan akhirnya membatasi kebenaran hanya pada kelompoknya, dan itulah sumber kerusakan, dan itu termasuk di antara persoalan jahiliyah. Ya, makanya kalau kita belajar, tolong belajar itu taksilul ilmunya itu harus kuat. Taksilul ilmu itu apa? Fondasi ilmunya dibuat dulu pelan-pelan, kemudian dipelajari madhab-madhabnya bagaimana, dalil-dalilnya para ulama bagaimana, hujahnya bagaimana, satu persatu akhi. Jangan gampang-gampang untuk kemudian kita menistakan, merendahkan siapapun yang berbeda dengan pendapat yang telah kita ambil. Bisa jadi ada pendapat yang kita tolak, tapi bisa jadi pendapat itu lebih dekat kepada kebenaran dari pendapat kita. Ya, makanya jangan sebagaimana thalibul ilmi itu jangan kayak anak kecil gitu loh, yang merasa bahwasanya mainannya itu yang paling bagus. Anak kecil itu kalau punya mainan kan merasa paling bagus. Kalau ternyata dia punya teman mainannya lebih bagus, yang dilakukan apa? Nangis minta mainan itu kepada bapaknya. Kita ketika sudah belajar, tinggalkan sifat tufuli dalam kehidupan kita. Kita mempelajari ini sembari kemudian kita mempelajari secara utuh dalam kehidupan agama ini. Jangan terjebak kepada ta'assub dan fanatisme kelompok. Ini nasihatin kepada anak sendiri dan kepada antum-antum, karena saya yakin antum adalah thalibul ilmi. Antum adalah para penuntut ilmu, dan para penuntut ilmu dituntut untuk mengerti tentang masalah yang sebesar ini, mengerti bagaimana musibah dalam kehidupan mencari ilmu adalah ketika kita terperosok dalam masalah ta'assub. Pahami perbedaan, sembari kemudian kita mengkaji. Lalu kemudian kalau kita mendapati perbedaan, maka kemudian kita berlapang dada terhadap perbedaan itu. Kalau memang perbedaan itu ada, kalau tidak ada perbedaan, jangan katakan ada perbedaan. Ya, ini juga termasuk ada titik ekstrem itu dua. Ada yang mengatakan seakan-akan tidak ada perbedaan, ada yang mengatakan semuanya ada perbedaan. Ya enggak, ada persoalan-persoalan yang tidak ada perbedaan. Contoh, antum mencela sahabat, tidak ada perbedaan para ulama untuk masalah itu. Minuman khamr haram, sudah jelas itu, nggak ada perbedaan para ulama. Tidak boleh antum katakan enggak, para ulama berbeda pendapat. Kalau sedikit enggak apa-apa selama enggak mabuk. Kalau banyak muter-muter puyeng, nah itu baru haram. Tidak ada perbedaan dalam masalah yang sifatnya qat'i. Kalau sifatnya sudah jelas ditetapkan secara gamblang, tidak ada perbedaan para ulama. Tetapi masalah-masalah yang sifatnya itu terjadi perbedaan para ulama, maka kemudian antum harus mempelajari. Makanya kalau tiba-tiba antum mendapati satu masalah, kok tiba-tiba agak kurang sama dengan pendapat antum yang antum ambil selama ini, jangan buru-buru langsung menyalahkan. Jangan buru-buru pakai kacamata hitam gitu loh. Banyak ikhwan dan banyak akhwat itu pakai kacamata hitam kalau ngelihat orang lain. Makanya semua kebaikan orang lain itu tidak ada baiknya sama sekali. Kenapa? Dia pakai kacamata hitam, makanya orang seputih apapun tetap hitam. Tapi kalau kemudian dia ngelihat kalau pada kelompoknya kacamata itu dilepaskan, nah semuanya kelihatan putih, walaupun hitam ya kelihatan putih. Jangan gitu, jangan menetapkan walak wal barak berdasarkan kepada kelompok dan golongan. Makanya bisa jadi ketika kita mendapatkan satu perkara, kita harus pelajari ada nggak khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kalau memang terjadi khilaf di antara para ulama, antum pelajari dulu khilafnya itu bagaimana. Dan kalaupun ada satu ulama ataupun satu ustadz yang jatuh dalam masalah, bukan berarti antum langsung keluarkan dia dari rel kebenaran. Tidak bisa kayak gitu. Bisa jadi jatuhnya dia dalam kesalahan itu disebabkan banyak udzur. Kalau antum bisa memberikan udzur bagi ustadz antum juga bisa memberikan udzur bagi orang yang antum belum kenal. Kenapa? Mereka punya hak yang sama. Dan boleh nggak kita menetapkan orang langsung keluar dari Ahlus Sunnah hanya gara-gara satu kesalahan? Yang mana kesalahan itu sebenarnya adalah kesalahan karena perbedaan ijtihad. Ya enggak bisa. Lah sekarang yang punya hak siapa? MUI, Depak. Kalau kemudian kita mengatakan semuanya diserahkan ulil amri, sekarang saya tanya, yang menetapkan vonis kayak gitu harusnya siapa? Kalau bagi orang yang mengatakan ini sebuah negara ada pengaturnya, ya udah serahkan sama MUI dong. MUI-nya diem kok, antum yang ribut. Itu malah menciptakan kegaduhan. Kalaupun itu memang harus diserahkan ke mereka, tapi di situ kita paham, kita di situ pun harus meletakkan siapa yang mengucapkan itu pun harus kemudian kita sepakati dulu ahlul ilminya siapa ini. Lah ahlul ilmi itu ada ketetapan syariatnya, ada syarat-syaratnya.
Kapan ahlul ilmi bisa berfatwa? Termasuk di antara fatwa itu apa? Menetapkan fulan itu keluar dari kebenaran, itu fatwa, akhi. Dan itu tidak bisa disampaikan sama siapapun kecuali orang yang punya standar ahlul ilmi. Bukan thalibul ilmi loh ya. Ahlul ilmi itu standarnya apa? Hafal 30 juz, hafal 5.000 hadis paling minim, kata Imam Ibnu Qudamah. 5.000 hadis minim. Dia faham tentang usul fikih, dia faham tentang riwayah dan diroyah, dia faham tentang balaghah, dia faham tentang syair dulu. Coba, siapa yang kemudian bisa ditetapkan ahlul ilmi dulu? Kalau kita belum menetapkan siapa ahlul ilmi, ya jangan gampang-gampang memvonis dulu. Karena kita kadang-kadang karena sudah terpesona kepada seorang ustadz, kadang-kadang sudah menempatkan ini ahlul ilmi nih loh. Dia thalibul ilmi iya, tapi belum tentu menjadi ahlul ilmi. Thalibul ilmi itu apa, Ustaz? Thalibul ilmi kayak misalkan belajar di fakultas syariah 7 tahun, 10 tahun, itu baru thalibul ilmi. Kapan dia akan diangkat menjadi ahlul ilmi? Ketika semua kaum muslimin di situ menyaksikan bagaimana kemampuannya teruji betul, diakui, nah itu baru naik ke ahlul ilmi. Sebagaimana kita menerima ilmunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nah itu tingkatnya mujtahid. Lah masalahnya adalah kadang-kadang mata kita sudah terpesona dulu sama fulan, kemudian kita langsung menaikkan derajatnya kepada ahlul ilmi. Akhirnya apa? Lah itulah terjadinya fatwa-fatwa yang akhirnya terjadinya serampangan di pinggir-pinggir majelis ilmu. Ya. Makanya saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Saya nukilkan tadi pagi. Wa ammal ikhtilaf fil ahkam fa aktsaru min ayyan dhabita walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa minal muslimaini isma wala ukhuwah. Ada perkataan yang bagus yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Perselisihan dalam masalah hukum dan masalah ijtihad itu jumlahnya tidak terbilang. Nih kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Wa ammal ikhtilaf fil ahkami fa aktsaru min ayyan dhabit. Sesungguhnya perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara para ulama-ulama besar dalam masalah hukum dan masalah ijtihad itu jumlahnya tidak terbilang, banyak banget, kata beliau. Seandainya setiap 2 orang muslim ketika mereka berbeda pendapat, kalau kemudian ada 2 orang muslim ketika mereka berbeda pendapat dalam satu masalah langsung harus bermusuhan, maka tidak ada lagi persaudaraan di antara tubuh kaum muslimin. Ya, maka beliau mengatakan lagi, saya katakan, wa kana kullama ikhtalafa muslimani tahajara lam yabqa bainal islami bainal muslimaini ismah wala ukhuwah. Kalau setiap terjadi perbedaan di antara 2 orang muslim, terjadi perbedaan satu perkara, lalu kemudian mereka langsung memusuhi dan langsung mengeluarkan dari kebenaran, tidak ada lagi yang bersaudara di dalam tubuhnya umat. Ya. Walaqad kana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma sayyidul muslimin tanaza'ani fi asya'in la yaqsidani ilal khair. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, antum mendapati Abu Bakar dan Umar, mereka hidup pada zaman yang sama, menjadi muridnya Rasulullah yang sama, tetapi ternyata ketika mereka dalam kehidupan setelah Rasulullah meninggal, mereka pun banyak berbeda dalam masalah-masalah yang mereka pandang. Dan perbedaan itu tidak mereka bermaksud untuk saling memusuhi, tetapi perbedaan itu merupakan hal yang logis dari persoalan ijtihad yang terjadi di antara tubuh kaum muslimin. Nah disitulah kita mendapati bahwasanya perbedaan akan kita sikapi dengan sikap yang baik ketika antum tidak ta'assub. Tapi ketika antum sudah menafikan kebenaran, antum tidak akan pernah memahami perbedaan para ulama. Antum tidak akan pernah memahami perbedaan para ulama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka terus perdebatan tidak akan pernah ada ujungnya. Padahal perbedaan itu ada, selalu ada. Makanya sebagaimana kita melihat para malaikat saja berbeda pendapat, pernah atau tidak? Pernah. Kapan para malaikat itu pernah berbeda pendapat? Para malaikat itu pernah berbeda pendapat tentang masalah ruh. Siapa yang mengambil dari ruh pembunuh 100 nyawa? Ketika dia jalan menuju ke tempat orang yang solih untuk bertaubat, di tengah perjalanan meninggal dunia. Lah turun dua-duanya, malaikat rahmah turun, malaikatul adab turun. Ketika malaikatul rahmah merasa berat untuk mengambil rohnya, kenapa kamu akan ngambil, kata malaikatul adab? Karena dia sudah bertaubat. Lah malaikatul adab tidak terima. Gak boleh lah kamu ngambil dia, karena dia belum sampai ke tempat orang yang salih, belum sempurna taubatnya. Aku yang lebih berat mengambil ruhnya.
Padahal malaikat rahmah dan malaikatul adab pernah nggak turun bareng-bareng, Pak? Nggak pernah turun bareng-bareng. Turunnya itu salah satunya, kalau yang meninggal orang yang beriman yang turun malaikatul rahmah. Kalau dia bukan orang yang beriman yang turun itu malaikatul adab. Lah ini ketika pembunuh 100 nyawa meninggal dunia, dua-duanya turun. Malaikatul rahmah membawa kain kafan surga, malaikatul adab membawa kain kafan dari neraka. Dan ketika mereka berselisih pendapat di antara mereka, kemudian mereka merasa berhak untuk mengambil ruhnya pembunuh 100 nyawa. Malaikatul rahmah lebih berhak dan malaikatul adab lebih berhak. Sampai Allah turunkan satu malaikat, dan malaikat yang diutus oleh Allah itu menengahi dan berkata, coba deh diukur mana yang lebih dekat, langkah kakinya lebih dekat ke kampung Durjana yang menjadikan dia membunuh 100 nyawa, atau lebih dekat ke kampung orang yang solih yang menjadikan dia akan bertaubat. Dan ternyata apa? Antum tahu ending dari riwayat ini. Sesungguhnya dia lebih dekat ke kampung orang yang solih, sampai akhirnya yang mengambil ruhnya itu siapa? Malaikatur rahmah. Malaikat itu berbeda pendapat. Ya namanya perbedaan itu hal yang pasti terjadi. Makanya sebelum kita memutuskan, sebelum kita berbicara, sebelum kita membuat status apapun itu, pastikan dulu antum mengerti masalah yang antum komentari. Kadang-kadang sudah komentar, tidak ngerti masalah yang terjadi apa, komentar macam-macam. Selalu kayak yang saya sampaikan, kan yang pendiam aja belum tentu masuk surga, apalagi yang banyak ngomong gitu loh. Ya, supaya kita kemudian meminimalisir fitnah. Bisa jadi satu tulisan kita tulis, kemudian di capture, kemudian di copy, kemudian kemana-mana itu. Dan akhirnya apa? Merusak kehidupan persaudaraan, padahal bersaudara itu merupakan bagian dari keutamaan kita beribadah kepada Allah. Akhirnya apa? Ya menghujat, akhirnya mendolimi setiap orang, hanya disebabkan karena perilaku ta'assub yang tidak kita sadari menjangkiti kita ketika mencari ilmu. Orang kan tidak bisa kan ngomong, insya Allah saya tidak ta'assub Ustaz, yang ta'assub orang-orang sana itu yang ta'assub, saya sih tidak ta'assub lah. Tuh kan, orang sakit itu biasanya tidak sadar kalau sakit. Orang panu itu tidak akan tahu kalau dia panu sampai dia bercermin. Bercermin, lo gede banget ya panunya. Kapan? Ketika bercermin. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti kelemahan diri kita. Yang ngomong orang lain, antum itu ta'assub. Kalau tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu, ya dengerin dulu. Bener nggak apa yang dia tuduhkan kepada kita? Oh iya ya, ternyata saya itu kalau tidak dengerin dari ustaz saya itu tidak mau. Ya, padahal kemudian kebenaran bisa jadi kemudian disampaikan oleh siapapun, akhi. Kalau memang itu kebenaran, ambil kebenaran itu selama tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah dan pemahaman yang disampaikan para sahabat ridwanullah alaihim. Hormati. Kenapa sih susah untuk ngajak kaum muslimin hari ini untuk saling menghormati? Kenapa kok susah ya? Seakan-akan kalau sudah mendapati ada yang berbeda dikit itu seakan-akan menghadapi orang kafir gitu loh. Sejak kapan muslim-muslim yang kemudian ada di sekitar kita yang satu masjid itu kemudian kita sikapi sebagaimana orang kafir? Makanya anak khawatir kalau kita terjatuh salah satu sifatnya orang khawarij. Orang khawarij itu dikatakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Khawarij inda Ibnu Taimiyah. Beliau itu menyampaikan sifatnya orang khawarij itu banyak. Sifatnya orang khawarij itu adalah gampang mengkafir-kafirkan setiap orang yang berbeda dengan mereka secara penafsiran. Tapi salah satu sifatnya orang khawarij lagi itu apa? Gampang menyesatkan dan menetapkan wala wal barok kepada golongannya. Wala itu apa? Kecintaan. Barok itu apa? Permusuhan berdasarkan kepada kelompoknya. Dan kita moga-moga terhindar dari sifat itu. Khawarij gaya baru, gampang-gampang mengkafirkan. Ada nggak orang-orang yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir? Ada. Kita tidak menafikan orang-orang yang jatuh dalam takfiri. Ada nggak? Ada, akhi. Saya pernah kok ngantar seseorang itu ketika pengkhidbah seorang akhwat itu kemudian jatuh dalam takfiri, kita nggak ngerti. Ketika kemudian sedang proses, tiba-tiba akhwatnya nanya kepada teman saya, antum kalau ngelihat fulan kafir atau enggak kafir? Masya Allah, seakan-akan itu materi khidbah itu. Fulan ini kafir atau enggak kafir? Padahal teman saya ini pinter loh, di fakultas syariah. Kemampuan baca kitabnya luar biasa, dan kitab turas para ulama salaf itu yang dikuasai sama beliau itu banyak banget. Kemudian dia berkata, yang tidak bisa kita hukumi seorang muslim tetap berada dalam keislamannya sampai terlihat semua hujah, dan tidak boleh bagi kita mengkafirkan, dan bukan kita yang bisa menentukan itu. Akhwatnya kemudian berkata, maaf ya, saya tolak antum karena antum tidak punya keberanian untuk mengkafirkan. Tuh kan, orang-orang semacam ini ada atau tidak ada?
Adalah. Yang dikit-dikit kafir, beda pendapat dikit kemudian ini murtad, ini kafir, ini. Ana nggak menafikan itu, ada akhil karim. Tapi kemudian ada juga yang kemudian lebih rendah, tapi sifatnya sama. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Fulan, oh sesat. Kok tahu? Ya kata Ustadz. Sesatnya apa? Itu yang juga saya nggak ngerti. Pokoknya sesat aja. Pokoknya kalau di share di grup nggak boleh gitu aja, ya, pokoknya sesat. Anda kan sama kayak gitu, intinya kan sama. Intinya pengkafiran itu apa? Menyesatkan. Karena apa? Pengkafiran itu bagian dari penyesatan. Tapi kalau sudah mengkafirkan, ya itu parah. Ya, karena kemudian agama ini, akhi, itu tidak dibangun atas orang yang kita keluarkan dalam Islam kan? Agama ini dibangun atas siapa orang yang kita masukkan dalam Islam. Semangatnya dalam Islam itu bukan ngeluarin orang dari surga. Semangatnya Islam itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Makanya orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan itu loh, harus berpikir ulang tentang apa yang dia pelajari itu. Bahkan sampai perilaku takfir itu sampai menyebabkan apa? Berapa banyak anak rela nikah tanpa wali ketika dia ditanya alasannya kenapa tidak pakai wali. Ya karena orang tua saya sudah kafir. Ya, ada pula yang kemudian kita jatuh kemudian kepada perilaku menyesatkan gitu. Ya, sampai kemudian akhirnya menetapkan standarnya di situ. Sampai kemudian ditanya antum kalau mau nikah itu bukan ditanya iman antum gimana, kecintaan antum kepada para sahabat tuh gimana. Yang ditanya pertama kali mau nikah, Ustadz antum siapa? Oh ternyata ustadznya sama dengan ustadznya dia. Udah ayo saya terima nikah antum. Mahar ndak usah juga ndak apa-apa. Ya enggak kayak gitu, akhi. Makanya perilaku-perilaku itu jangan sampai kemudian kita jatuh dalam perilaku itu. Jangan sampai kita ini membenci sesuatu tanpa ilmu, akhirnya kita akan diuji oleh Allah dan disesatkan oleh setan atas apa yang kita benci tanpa ilmu. Orang membenci khawarij tanpa ilmu, akhirnya bisa jadi dia jatuh dalam perilaku khawarij. Orang membenci murji'ah berlebihan, sampai akhirnya dia tidak sadar dia jatuh dalam perilaku murji'ah. Makanya Syekh Turaifi, salah satu ulama besar dalam yang paham tentang masalah hadis, itu mengatakan kebencianmu kepada sesuatu yang berlebihan menjadikan kamu terjebak kepada penyimpangan berikutnya. Kan sebenarnya kalau kita lihat kan kayak gitu kan. Antitesa kelompok sesat itu ya karena membenci satu kelompok sesat berlebihan, akhirnya terperosok dalam kesalahan. Kenapa murji'ah itu muncul? Karena semangatnya membenci khawarij berlebihan, akhirnya jatuh dalam perilaku murji'ah. Murji'ah itu gimana sih Ustaz? Tidak memasukkan amal menjadi syarat sahnya iman. Kalau kemudian orang-orang khawarij itu kemudian gampang mengeluarkan seseorang dari iman karena satu dosa besarnya langsung dikeluarkan dari iman, kafir dia. Kebencian berlebihan kepada perilaku khawarij menjatuhkan orang dalam perilaku murji'ah, dan kebencian orang kepada murji'ah berlebihan jatuh kepada perilaku khawarij. Di tengah-tengah itu susah atau enggak? Susah, akhi. Di tengah-tengah itu sulit. Kadang-kadang ada yang menyebut kita khawarij, kadang-kadang yang menyebut kita murji'ah, bingung kita malah. Maka di tengah-tengah itu memang susah. Sebagaimana orang yang benci kepada Jabariyah, akhirnya apa? Terjebak kepada Qadariyah. Jabariyah itu apa? Menganggap bahwasanya semua manusia itu sudah terpaten dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah dan tidak ada yang bisa memilih. Itu Jabariyah. Ada kelompok yang tidak suka dengan cara pandangnya ke Jabariyah, kemudian memiliki pendapat sendiri. Manusia itu bebas menentukan apa saja, Allah tidak tahu tentang apa yang Allah lakukan sampai kita mengerjakan. Jatuhlah dia dalam Qadariyah. Makanya betul kata Syekh Turaifi, kebencianmu kepada sesuatu secara berlebihan menyebabkan kamu terperosok dalam penyelewengan yang berikutnya. Makanya semuanya disikapi dengan cara yang ma'ruf. Disitulah kita memahami ya, bagaimana kemudian ketika kita belajar agama, masalah jahiliyah yang ke-28 adalah ketika mereka menolak kebenaran yang ada pada pihak lain. Jadi kalau antum mendapati kebenaran pada pihak lain ketika itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ambil kebenaran itu. Karena apa? Kebenaran itu yaitu adalah barang yang terjatuh dan kita wajib untuk mengambilnya selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Kalau yang menyampaikan misalkan orang kecil, ambil kebenaran itu. Kalau yang menyampaikan adalah orang kafir sekalipun, kalaupun yang disampaikan memang tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah, ambil kebenaran yang dimiliki oleh mereka untuk menjadi bagian dari kebaikan agama kita.
Ya, selama kitabullah dan sunnah itu mendukung apa yang kita ambil dari kehidupan mereka. Rasul adalah pribadi yang betul-betul menafikan dan mengingkari ta'assub dalam kehidupan sunnahnya. Makanya Rasulullah bisa pernah mengambil ilmu dari orang Yahudi. Apa ilmu yang diambil dari orang Yahudi? Yaitu ketika Nabi membenarkan ucapan wanita Yahudi kepada Aisyah, sesungguhnya penghuni kubur itu disiksa berdasarkan dosa-dosa khusus yang mereka lakukan. Dan Nabi ketika mendapati perkataan itu, walaupun datang dari lisan dua wanita Yahudi, Nabi menerimanya dan Nabi membenarkan, karena memang di dalam Islam, di dalam sunnah kita mempelajari orang yang dimasukkan di dalam kuburnya akan disiksa berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan tertentu yang dia lakukan. Rasulullah pun mengambil ilmu dari setan sekalipun, dari iblis sekalipun, ketika memang kebenaran itu tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Apa sunnah yang diambil dari apa yang disampaikan iblis? Yaitu ketika iblis ditangkap, yaitu setan ketika ditangkap oleh Abu Hurairah ketika menjaga Baitul Mal, setan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah, kamu sebelum tidur baca ayat kursi. Dan Nabi apakah menolak itu gara-gara yang menyampaikan adalah setan? Enggak. Nabi mengambilnya sembari Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Wahai Abu Hurairah, apa yang dia sampaikan itu benar, walaupun dia itu makhluk pendusta. Walaupun dia itu makhluk pendusta dan itu adalah syaitan. Tapi Nabi memasukkan itu di dalam sunnahnya, di dalam kehidupan malam. Ana dan antum disunahkan untuk membaca ayat kursi ketika kita di waktu malam. Di situ kita mendapati, kata Syekh Utsaimin, semangatnya Nabi adalah semangatnya memerangi ta'assub dalam kehidupan agama dan kehidupan sunnah. Makanya disitulah Syekh Utsaimin menjelaskan, ketika antum mendapatkan kebenaran, selama kebenaran itu tidak bertabrakan dengan kitabullah, tidak bertabrakan dengan sunnah, tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, ambil kebenaran itu selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab dan hadisnya. Parameternya di situ saja. Dan disitulah kemudian kita akhirnya memahami tentang perilaku itu, supaya kemudian kita tidak terjatuh dan terprosok di dalam masalah jahiliyah, orang yang jatuh kepada penolakan kebenaran yang ada pada pihak yang lain. Jadi tidak perlu lagi kita mempelajari ya semuanya. Ustadz, bukankah kita diwajibkan untuk berhati-hati mengambil ilmu agama ini? Betul, kita tidak mengingkari. Muhammad bin Sirin mengatakan, sesungguhnya fangdur amman ta'khudunahu, lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu agamamu. Betul. Makanya bukan berarti ketika kita menjaga diri dari ta'assub, bukan berarti kita ngambil sembarangan, tapi bukan berarti antum membatasi kebenaran pada pihak dan kelompok antum. Makanya di tengah-tengah itu tadi susah. Hati-hati tetapi tidak jatuh dalam ta'assub. Itu memang sulit, susah. Makanya dibutuhkan kelapangan hati, kebersihan hati, supaya kemudian kita mampu mendapatkan kebenaran sebagaimana yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tidak perlulah jumutnya dulu ketika tahun 200 Hijriah itu kembali muncul jumut-jumut itu kembali. Ya kalaupun ada yang mengambil pendapat sebagaimana pendapat antum, maka kemudian dia tetap saudara antum. Kalaupun ada yang berbeda, maka jangan buru-buru mengeluarkan dia dari kebenaran sunnah dan kebenaran yang ditetapkan Allah, sampai antum betul-betul meyakinkan pendapat dia tidak ada dalilnya dan tidak ada hujahnya. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami itu. Makanya di sini sampai dikatakan orang-orang Yahudi, yaitu adalah jika dikatakan kepada mereka, yaitu berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka orang Yahudi berkata, tidak, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Artinya mereka hanya beriman kepada kitab Taurat dan tidak mau sama sekali untuk membaca kitabnya Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran, ya. Maka kemudian kitab itu, lalu kemudian Allah mendebat mereka dan menyampaikan bahwasanya ternyata mereka pun tidak setia kepada kitab Taurat ketika membunuh para nabi, ketika mereka menyeleweng dari apa yang disampaikan oleh setiap rasul yang diutus dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi disinilah kita memahami disinilah kemudian akhirnya kita memahami ta'assub termasuk di antara musibah. Kita buka pada halaman ke-97. Maka kemudian Syekh Shalih Fauzan menyatakan, pernyataan semacam ini sama dengan orang yang berkata. Jadi orang Yahudi ketika mereka mengatakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami atau kitab Taurat saja, dan tidak mau sama sekali menerima kebenaran yang ada pada Al-Quran. Pernyataan semacam ini itu sama dengan orang yang berkata,
saya tidak mengikuti kecuali seorang ulama. Seharusnya dia mengikuti kebenaran dan tidak fanatik kepada imam, kepada madhab dan gurunya. Seperti guru tarekat yang mana guru murid-muridnya fanatik dalam mengikuti mereka dan tidak menerima kebenaran kecuali yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Ini adalah perkara batil karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk diikuti kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengikuti orang tertentu selain Rasul, maka dia telah murtad dan harus diminta untuk bertobat. Maka jika dia bertobat maka diterima, tetapi jika menolak harus dibunuh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena telah menjadikan seseorang itu menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini masalah penting, masalah genting. Makanya janganlah kemudian kita membatasi kebenaran pada kelompok dan golongan. Seakan-akan apapun yang ada dalam kelompok itu dan grup itu seakan-akan pasti benar, dan siapapun yang berbeda dengan kelompok kita pasti salah. Dan ini merupakan perilaku menyimpang dalam kehidupan jahiliyah. Maka beliau menyampaikan tidak ada seorang pun yang boleh diikuti kecuali Rasulullah. Sedangkan selainnya dari kalangan imam, ulama boleh diikuti asalkan mereka berjalan pada kebenaran. Sedangkan istihad mereka yang salah tidak boleh diambil walaupun mereka dari kalangan imam. Karena mereka telah sendiri berkata, janganlah kalian mengambil pendapat kami kecuali sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gamblang kok sebenarnya. Yang paling susah itu adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi terbiasa mendengarkan, terbiasa memperbanyak kalangan-kalangan ustadz yang kita ambil ilmunya. Saya Pak kalau malam itu punya majelis, saya mengikuti majelisnya para ulama-ulama, beda-beda harinya. Karena memang alhamdulillah sekarang wasilah yang diberikan oleh Allah itu mempermudah kita untuk belajar. Kayak contohnya antum bisa ngambil Syekh Shaleh Munajjid ketika hari Kamis malam Jumat, dia punya majelis itu sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sana waktu habis isya kajiannya kita dengerin, kadang-kadang nanti kita belajar lagi dari Syekh, misalkan dari Syekh Huraifi itu, kemudian kadang-kadang ada beberapa masalah yang berbeda. Sering saya dapati beliau ngomong gini, sana ngomong gini. Jangan buru-buru langsung kita kita kemudian nistakan salah satu pendapatnya. Pelajari dulu di dalam kitab, kita buka kembali. Disitulah akan semakin terkuak kebenaran-kebenaran yang sampai kepada kita. Makanya sampai Imam Syafi'i saja tidak mencukupkan hanya belajar dari Imam Malik, tapi beliau juga mengambil pendapat dari sahabatnya Abu Hanifah, yaitu adalah Muhammad bin Hasan bin Yusuf. Itu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu banyak beda, banyak beda. Bahkan kalau antum compare muqaranah itu perbandingan madhab, antum kalau sejajarkan antara madhabnya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu banyak perkara yang berbeda. Apalagi Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, beda banget Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas, adapun Imam Malik banyak menggunakan riwayat. Tetapi Masya Allah mereka saling tetap menghormati, padahal mereka ulama besar. Kalau ulama besar aja saling menghormati, harusnya ulama-ulama kecil itu juga harus menghormati. Tapi ulama besar bukan berarti tidak pernah salah. Imam Syafi'i pernah jatuh enggak dalam pendapat yang lemah? Ya pernah lah. Imam Abu Hanifah pernah jatuh dalam pendapat yang kurang benar atau enggak? Pernah lah. Contohnya apa pendapatnya Imam Abu Hanifah yang sedikit nyeleweng dari pendapat, bukan nyeleweng, sedikit berbeda dari pendapat para ulama-ulama yang lainnya. Contohnya beliau mengatakan bolehnya mengganti zakat fitrah dengan uang. Siapa sih yang menyampaikan itu? Imam Abu Hanifah. Tapi kesalahan itu apakah menjadikan kita langsung mengatakan, oh Imam Abu Hanifah itu syubhat? Tidak jelas dia ilmunya itu. Belajar dari mana sih Imam Abu Hanifah itu? Saya yang baru belajar sepekan aja langsung tahu kalau itu tidak boleh kok hukumnya loh kan. Ya gitulah. Ya gitu. Kesalahan yang dilakukan oleh para ulama besar itu kesalahan yang sifatnya diwajarkan oleh Nabi, dinormalkan oleh Rasul. Makanya Nabi sampai mengatakan kalau ada dua mustahid yang mereka berbeda pendapat, kalaupun mereka salah dapat satu pahala, kalau mereka benar dapat dua. Dan mereka tidak saling menghujat. Imam Syafi'i pernah nggak menghujat Imam Abu Hanifah walaupun pakai kias terus dan berkata, saya minta tolong carikan pendapat satu saja Imam Syafi'i yang menyalah-nyalahkan dan menyesatkan Imam Abu Hanifah, padahal secara zahirnya banyak sekali pendapat kiasnya Imam Abu Hanifah itu bertabrakan dengan dalil yang sahih. Tapi apakah Imam Abu Hanifah sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja lah. Tapi pernah nggak Imam Syafi'i langsung menyesatkan Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Imam Syafi'i menyesatkan Imam Abu Hanifah. Bahkan dia belajar dari salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Itulah ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin sibuk dengan apa yang kita kaji.
Biasanya kalau kemudian kita jarang menyibukkan kita dengan ilmu, bawa buku juga selama 2 tahun bukunya tidak pernah penuh, yang dicatat juga tidak ada gitu. Akhirnya sering buat status daripada memperbanyak catatan di dalam bukunya. Kitabnya bersih banget, tapi kalau status tuh hari 3 kali, sekali statusnya keluar rame statusnya. Nah usah gitulah. Dan kalaupun ada ulama yang kemudian jatuh dalam kesalahan itu wajar banget. Karena apa? Ulama besar aja jatuh. Ulama Imam Abu Hanifah pernah jatuh, para sahabat pernah jatuh dalam kesalahan atau enggak? Pernah lah. Sahabat Ali pernah jatuh dalam kesalahan ketika salah berfatwa tentang masa iddah. Umar bin Khattab pernah lupa ketika beliau menghukumi bagaimana orang yang junub tidak mendapatkannya, padahal sahabat-sahabat besar. Abu Bakar tidak mendapati hadis yang, tidak tahu tentang hadis yang penting tentang masalah penyakit taun, sampai Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan itu. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu tentang masalah perkara sampai Alqamah mengingatkan satu hadis kepada Abdullah bin Mas'ud, padahal mereka sahabat. Ya kalau mereka sahabat besar saja mereka kemudian jatuh dalam kesalahan dan itu tidak mengeluarkan mereka dari jalur kebenaran, apalagi kita, apalagi ustadz lokal Jabodetabek. Wajar lah, salah itu wajar. Yang nggak wajar itu sikap antum yang membenci setiap orang yang salah berlebih-lebihan sampai antum kafirkan secara tidak sengaja, antum kafirkan secara halus, antum sesatin gitu. Antum tidak mau bertegur sapa itu sebenarnya pada dasarnya itu cabang dari antum mengkafirkan. Cuma antum tidak berani nyebut kafir, tapi antum tidak mau nyebut salam. Kalau kemudian ketemu memalingkan wajahnya, ketika sandalnya pepetan dengan sandalnya, sesek dadanya. Nggak usah gitulah. Allah alam bisawab. Moga-moga kita ini itu semuanya suudzon kepada diri kita masing-masing. Jadi apa yang tadi kita sampaikan lebih kepada diri kita masing-masing. Tidak usah kita nunjuk oh itu orang lain, itu orang. Tidak usah lah. Untuk diri kita masing-masing saja. Untuk diri kita masing-masing, akhi. Dan saya ingatkan, akhi, sebelum kita komentar macam-macam tentang fulan, antum harus paham dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya orang yang kemudian dia cintai dan mencintai dia gitu. Sebelum antum kayak gitu, antum pikirkan aja kalau nama antum kemudian dihujat oleh orang lain, padahal antum tidak pernah ketemu orangnya, antum ridho atau tidak ridho? Perlakukan orang sebagaimana antum diperlakukan. Makanya anak paling tidak mau nyebut nama saya itu, karena saya tahu kalau sudah menyebut nama berarti urusannya saya panjang dunia akhirat. Ngapain dong saya mempertanggungjawabkan sholat saya aja belum tentu tahu yang diterima seberapa kok. Ngapain saya menyebutkan nama yang akhirnya menjadi di hadapan Allah nanti dipertanggungjawabkan dengan berat. Bukan berarti ketika kita memahami perbedaan dan menghindari ta'assub, bukan berarti nanti kita membenarkan yang salah loh ya. Karena sekali lagi ya, kalau kita sudah ngomong bahwasanya ayo kita coba memahami perbedaan, kemudian tuduhannya apa? Itu pasti kemudian tidak mau membenarkan yang salah. Lu kata siapa? Kenapa antum suudzon sama orang yang pingin untuk bersaudara? Ya. Jadi kalau saya menyampaikan perbedaan kayak gini, bukan berarti kemudian nanti saya mendiamkan kalau ada orang yang kemudian ternyata pendapat dalilnya itu salah. Enggak lah. Ya saya minta sama Allah untuk kemudian bisa menyampaikan kepadanya itu. Itu wajar kan? Orang yang ingin bersaudara itu bukan berarti membenarkan yang salah. Saya ingatkan itu. Kalau ada orang yang kemudian ada seorang ustadz, siapapun saudara antum yang punya semangat untuk bersaudara dengan saudara muslimnya, tiba-tiba antum sudah menuduhnya bermacam-macam, antum menjadi orang yang begini dan begitu. Nanti pasti antum kemudian tidak bisa untuk menyampaikan ma'ruf nahi mungkar. Antum suudzon kepada saudara antum dan itu merupakan perilaku yang tercela. Bahwasanya kalau kita pengen bersaudara itu bukan membenarkan loh kalau yang salah. Ya tetap kalau kemudian melakukan kesyirikan, datang ke kuburan minta-minta kepada kuburan sebagai minta-minta sama Allah, ya harus diingetin lah. Masa nggak diingetin? Kenapa antum suudzon kepada orang yang pengen bersaudara seakan-akan mereka tidak punya lagi kemampuan dan kekuatan untuk menyampaikan kebenarannya? Pasti insya Allah lah, doakanlah. Seakan-akan ini pasti membenarkan semua orang nih. Maka disebutnya apa? Pluralis dalam madhab. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya itu pernah dapetin ada tulisan pak, ditulis itu kayak gayanya itu pluralis dalam madhab. Kayak orang ahlul ilmi bener gitu. Padahal ketika kemudian nulis tentang satu kata itu fatal banget. Antara intisab sama intisab aja nggak ngerti perbedaan. Antum tahu pak bedanya intisab sama intisab? Nggak ngerti kan? Intisab itu berintisab. Intisab itu maknanya tabu. Intisab tahu nggak? Laki-laki ketika akan mendatangi perempuan itu namanya intisab. Ya, nggak
sampai mengerti intisab dan intisab, nggak ngerti perbedaan antara sin dengan shot. Tapi kalau ngomong nulisnya tentang masalah perwali seakan-akan orang yang paling paham tentang masalah ini. Masya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi harus kita maklumilah orang semacam ini. Kenapa? Kalau tidak ada mereka, tidak ramai kehidupan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita bahas yang ke-98, masalah ke-29, tidak mengamalkan perkataan orang yang dianggapnya harus diikuti. Apa itu? Nanti kita akan sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya insya Allah. Apakah disebut ta'asub? Ta'asub itu pakai B bukan pakai F. Ta'asub. Bila seorang dai menyampaikan tidak berjenggot tidak apa-apa. Kalau berjenggot seperti itu sate maka tidak usah. Lalu dikoreksi kesalahan dai tersebut oleh ustadz yang lain. Apakah itu perilaku ta'asub? Gini akhi, dalam masalah jenggot, saya menyampaikan bahwasanya pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah perilaku untuk menumbuhkan jenggot merupakan bagian dari kehidupan sunnah. Kalaupun ada perbedaan, memang ada perbedaan. Walaupun perbedaan itu dalam kacamata pandang saya sebagai seorang thalibul ilmi, perbedaan itu lemah. Tapi perbedaan itu ada perbedaan itu. Lalu kemudian kalau dikoreksi kesalahan itu, maka kemudian yang kita harus pahami, semangatnya ketika kita memberikan nasihat adalah semangatnya kasih sayang. Apakah orang yang memberikan nasihat itu adalah nasihat yang berdasarkan kasih sayang ataukah berdasarkan kebencian? Itu yang pertama. Yang kedua, dai yang memperingatkan itu apakah juga memperingatkan dai teman-temannya ketika jatuh dalam kesalahan atau enggak? Jangan hanya fasih mengkoreksi orang yang bukan dari kelompoknya, tapi tidak fasih ketika yang salah itu adalah temannya sendiri. Kemudian yang ketiga, pernah nggak kemudian duduk bersama kepada orang yang sebelum dinasihati? Ana adalah orang yang paling banyak dituduh macam-macam, tapi tidak ada satupun yang pernah membuka ruang diskusi dengan saya. Padahal rumah saya jelas ada, padahal handphone saya ada. Kalau kemudian setiap orang berhak untuk memvonis tanpa ditegakkan hujah, berarti kita lebih parah daripada orang Belanda yang sangat menghormati perundang-undangan sebelum menetapkan vonis kepada orang yang bersalah. Padahal orang Belanda orang kafir atau muslim? Kafir. Bapak lihat nggak sistem warisan hukum di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Sampai menempatkan orang tidak bisa disebut tersangka sampai kemudian ditetapkan hukum. Prosesnya panjang, CCTV didatangkan, saksi-saksi ahli didatangkan, saksi mata kemudian didatangkan, panjang itu. Padahal itu berbasiskan kepada sistem kolonial Belanda yang kafir pada saat itu sampai kemudian menjadi warisan bagi perundang-undangan di Indonesia. Apakah sunnah lebih rendah daripada hukum kolonial Belanda? Dengan begitu gampang kita katakan? Tidak bisa. Apakah perilaku ketika mengingatkan kesalahan dai itu ta'asub? Tidaklah insya Allah. Selama kemudian beliau yang mengingatkan itu betul-betul mengingatkan semuanya. Tapi kalau kemudian yang diingatkan hanyalah kemudian orang yang di luar kelompoknya, tetapi kalau di dalam kelompoknya sendiri yang jatuh dalam kesalahan, tidak ada yang diingetin. Kalau kemudian hanya memilih, hanya kemudian tebang pilih. Kalau kemudian dia hanya tebang, atau kemudian ketika dia mengingatkan hanya tebang-tebang pilih sesuai dengan apa yang dia mau, maka kemudian kita bertanya, bukankah semangatnya memberikan nasihat itu kasih sayang? Dan bukankah yang salah bukan hanya fulan-fulan, ada yang lain-lain pula? Ya. Kenapa kalau kemudian yang lain harus dilakukan dengan diam-diam? Kenapa kemudian kalau orang lain harus dilakukan dengan terang-terangan? Padahal sama-sama kesalahan itu juga beredar di antara orang. Kita harus perhatikan. Bukan berarti seorang ustadz ketika sudah nulis berarti seakan-akan itu hadis yang antum harus wajib dengerin. Dan antum harus kemudian berpikir apakah betul karena Allah ataukah tidak. Carilah teleponnya orang yang kemudian mengatakan itu. Coba kita buka, ustadz pendapatnya dari mana? Mungkin ada kitab yang belum saya pelajari, yang antum baca di kitab itu. Wajar atau tidak wajar kayak kita kayak gitu? Wajar lah. Bukan berarti saya ketika LC, antum ketika LC, ketika doktor, ketika MA, berarti kita sudah menguasai ribuan kitab. Enggak lah. Berapa lama sih kita belajar itu? Masih banyak kitab yang tidak kita pelajari. Ada ini kisah nyata akhi. Kisah nyata ini, ada seorang yang menyampaikan kepada saya saat itu. Ketika saya sampaikan, sholat 4 rakaat sebelum asar termasuk sunnah, walaupun bukan muakkad, tapi dia termasuk sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah kecuali jarang-jarang. Kemudian dibawa oleh seorang ibu-ibu kepada majelis yang lainnya. Kan ada tipe orang yang kadang-kadang bertanya, tidak ngerti kondisi. Karena memang saya harus pahamkan nih Pak, ikhwan dan akhwat. Kadang-kadang ada yang orang bertanya itu karena pengen tahu kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang bertanya itu pengen ngetes.
Kemudian akhirnya apa? Dia tanya sama ustadz yang lain. Ustadz yang lain kemudian mati-matian mengatakan tidak ada itu bid'ah itu, tidak ada dalam umum, macam-macam panjang lebar. Perkataan itu dibawa lagi ke saya. Nah, ibu milih yang mana? Saya bilang, ya saya bingung ustadz. Lah, kan saya sudah sampaikan dalilnya, saya nggak nyatet dalilnya tuh kan, nggak nyatet dalilnya. Saya sampaikanlah dalam kitab Al-Wajih fi Fiqhil Kitab was Sunnah, di situ diterangkan satu riwayat bahwasanya Nabi kemudian termasuk di antara seorang Rasul yang jarang meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada, saya tulis, saya sampaikan kepada beliau. Sebelum bicara masalah bid'ah, hati-hati. Sampaikan, wallahi sampaikan. Kejadian 2 tahun 3 tahun yang lalu. Bawa kepada ustadznya, diperlihatkan kepada ustadznya. Alhamdulillah ustadznya walaupun sempat terjatuh dalam khilaf ketika dia buru-buru, dia buka kitabnya. Kitab yang saya tulis di situ dia punya kitabnya. Dibuka kitabnya ada. Nulis surat lagi afwan ke saya. Kan enak kalau kayak gitu. Ya. Jadi masalahnya adalah ketika kemudian semuanya dilaksanakan dengan semangat saling mencintai itu selesai kok. Tidak perlu teriak-teriak. Kenapa sih kita teriak-teriak buat gaduh di sosial media? Ketika hati kita tidak saling mencintai. Orang kalau nggak saling mencintai itu teriak-teriak aja tidak nyampe, Pak. Coba kalau orang saling mencintai, Pak, dengan kode aja paham. Suami istri itu lagi cinta, Pak, tidak butuh ngomong itu paham. Pak Mihrab, kenapa kok ketawanya gitu? Pengalaman nih lihat. Coba kalau kemudian lagi bermusuhan, Pak, suami istri kalau lagi bermusuhan dengan kode itu tidak paham, teriak-teriak banting piring aja tidak paham. Kamu itu ya mas, lu emang saya apa? Coba kan, teriak gitu. Padahal ketika saya paham, mau makan mas, kok tiba-tiba kamu adik kan ada piring dek? Iya, aku tahu kamu lapar walaupun kamu tidak berkata-kata. Kawan, ketika lagi jatuh cinta kan gitu. Kenapa sih kemudian kita ini sok gaduh di sosial media? Jangan-jangan kegaduhan yang sekarang terjadi di sosial media ndak habis-habis Ustadz Fulan, nanti Ustadz Fulan. Bukan saya ndak ngerti loh ya, anak juga tahu. Bukan saya nggak pernah Ustadz Fulan ini, Ustadz Fulan ini, Ustadz Fulan gaduh lagi. Kenapa sih kok gaduh? Mungkin kita ndak saling mencintai, akhirnya apa? Kegaduhan itu pun nggak nyampe ke hati. Yang menyampaikan juga kemudian tidak nyampe, yang kemudian diingatkan juga nggak nyampe. Kenapa? Mungkin kemudian tidak datang dari hati kok. Coba kalau saling mencintai, bukankah lebih berhak untuk diambil tuh nomor teleponnya, dicari nomor teleponnya, dicarilah sebelum dia ngomong tentang fulan. Loh, setiap orang bisa Pak kalau hanya nulis kayak gitu, apalagi cuma nyebutin nama. Semua ustadz bisa Pak kalau hanya nyebutin nama terus kemudian broadcast kemudian supaya gaduh. Tapi banyak ustadz yang menahan dirinya untuk tidak nulis itu. Kenapa? Karena tidak pingin umatnya gaduh. Ya, contoh, saya saat itu ketika ngantarkan bantuan, saya terkena SOP, prosedur biasa. Ya, itu pun kemudian tidak diapa-apain. Itu cuma ditanya, mereka juga baik para petugasnya, cuma nanya ini karena prosedur ya Ustadz ya, karena antum dari tempat konflik gitu. Iya, ditanya aja ngapain di sana, nyalurkan bantuannya ke siapa, dicek di foto-fotonya ada atau enggak, cuma itu aja. Tapi keluarnya coba, Masya Allah. Sampai disebut tuh yang fans boy, Masya Allah. Kalau jamaah orang lain disebut fans boy, kalau kemudian dia menyebut dirinya itu sebagai tolibul ilmi, Masya Allah, kayak gitu. Saat itu saya nggak memberikan klarifikasi apa, karena menurut saya tidak usah biarin aja lah. Tapi kayak gitu terus akhi. Sampai kapan kita kayak gitu terus? Bermusuhan terus. Kalau kita saling mencintai itu sebenarnya nyampe kok. Saya dengan Ustadz Fulan yang kemudian ini, walaupun saya nggak nyari nomor teleponnya, tiba-tiba dapat itu, bisa ngobrol baik-baik tanpa perlu saya sampaikan di dalam WhatsApp saya ini ketika ngobrol dengan Ustadz kan. Kalau buka di WhatsApp sini banyak kemudian WA-nya Ustadz yang dikatakan begini, tiba-tiba saya dapat nomor teleponnya, saya tabayun gini begini Ustadz, selesai kan. Makanya saya pernah Pak, ini ada kejadian nyata ini. Jadi waktu ada yang kemudian nyalain saya waktu habis pulang itu, Ustadz tuh begini, itu masih mending dia mau jujur di WA itu. Oke, enggak apa-apa akhi. Maaf ya ini jadi akhirnya curhat, tapi enggak apa-apa. Kemudian dia ngomong, antum tuh begini. Saat itu saya baru saja kemudian pulang ke rumah, baru sekitar 1 hari 2 hari. Panjang lebar. Oke, saya bilang, "Thayyib, ana terima semua yang antum sampaikan benar insyaallah. Moga-moga itu yang benar. Sekarang gini aja deh.
Antum yang berangkat aja gimana? Sana ke Turki, berangkat ke Turki, saya biayai pesawat perginya, pastikan bantuan masuk ke orang-orang Suriah dan pastikan sampai ke orang Suriah ya. Pastikan sampai ke orang Suriah. Karena sesungguhnya hari ini banyak mafia akhi di perbatasan itu. Banyak banget. Dan antum harus paham kondisi di Suriah itu betul-betul tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Wallahi, ana tidak retorika untuk mengundang belas kasih antum. Wallahi, ana ngelihat orang yang tidak bisa makan itu banyak di sana. Nah, saya sampaikan kepada beliau, saya terima semua apa yang antum sampaikan. Walaupun saya tanya antum siapa, tidak dijawab. Saya punya dalil untuk mengatakan, antum tahu nggak dari Jabir bin Abdullah, kalau seorang muslim ditanya siapa itu wajib untuk membalas. Tapi saya tahu ini, saya tak sampaikan riwayat Jabir pun nggak paham yang paling ini. Ya sudahlah, antum siapa nggak dijawab, oke nggak apa-apa, khair lah insya Allah. Oke nggak apa-apa, ana terima ya semua nasihat antum, masukan antum saya salah. Sekarang ana minta satu hal, antum kan sudah ini menyalahkan, pasti ada solusinya. Antum yang berangkat, saya berangkatkan, tiketnya saya tanggung dari Indonesia ke Turki, Turki masuk ke perbatasan, pastikan sampai kepada para pengungsinya, langsung kepada orang Suriahnya langsung. Saya sampaikan kondisinya bagaimana mafia itu ada, karena memang ya kita tidak menafikan Pak, lamanya konflik ini terjadi itu sampai menjadikan Pak, sampai menjadikan orang akhirnya kehilangan dan futurnya akhirnya apa? Menghalalkan segala macam cara untuk ngambil ini. Ya kita nggak bisa nafikan salahin, oh antum tidak istiqomah, ya, keadaannya mereka berat akhi, kita nggak ngerti. Ya, kemudian antum antarkan bantuan, kemudian sampai pulang ke rumah, udah itu aja. Dan pastikan ya, kemungkinan kalau antum bisa bahasa Arab, antum yang berangkat. Tapi kalau antum tidak bisa bahasa Arab, jangan berangkat, nanti membebani. Ajak ustadz antum nih yang membuat antum kayak gini, ajak dia. Mosok sih 500.000 nyawa melayang di Suriah, tidak tergerak ustadznya untuk berjalan ke sana. Pilih salah satu aja, tidak usah semuanya. Lagian kalau banyak-banyak saya nggak punya uang. Satu aja, antum dengan ustadz itu. Berangkat aja ke sana, insya Allah banyak orang yang akan nitipkan bantuan ke Suriah itu. Dan secara legal lah memberikan bantuan itu boleh. Yang tidak boleh itu memberikan bantuan ke organisasi teroris, tidak boleh. Kalau kemanusiaan boleh. Silakan berangkat. 3 hari ya, dari hari ini 3 kali 24 jam saya tunggu. Contreng Pak, biru, artinya apa Pak? Tuh kan, paham kan? ABG sering. Kemudian contreng biru Pak, sampai 3 kali 24 jam tidak ada berita sama sekali. Saya biarin, saya tidak tuntut sampai 1 bulan, kurang lebih 1 bulan atau kurang, saya WhatsApp lagi. Akhi gimana akhi? Gak ada kabar nih udah 1 bulan. Kalau semua orang gampang untuk menghujat tanpa memberikan solusi, keponakan saya SD pun mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi ayolah kita bangun dialog yang baik. Ya kan? Tidak perlu nyampaikan di majelis, tidak perlu nyampaikan di sosmed. Kasihan, yang jadi kasihan tuh siapa Pak? Bapak-bapak lah. Tidak paham masalah kan? Tidak paham masalah, tidak pernah baca kitabnya. Ini yang Indonesia aja tidak bisa habis dibaca kok, apalagi yang kitab. Bapak kemudian terkuras energinya. Bukan kita kemudian nanti tidak milih benar. Yang hak tetap yang hak, yang pendapat yang rojih tetap wajib antum untuk pegang. Tapi bukan berarti kita langsung menafikan kebenaran dari pihak lainnya. Jadi disitulah kita kemudian akhirnya ngerti. Jadi pada dasarnya tetap saya menyampaikan, saya mengetahui beliau, ya, dan saya memang mengetahui ada hukum-hukum yang berbeda tentang masalah jenggot. Walaupun saya tidak memilih pendapat itu, pendapat saya adalah sunnah dan itu merupakan bagian dari syiar Islam bagi setiap muslim untuk memiliki jenggot. Tapi kalau memang ada perbedaan, iya ada perbedaan, walaupun pendapat itu adalah pendapat yang memang ada dan itu termasuk pendapat yang agak lemah menurut saya. Bagi beliau mungkin kuat karena ada dalil-dalil yang mungkin saya belum pelajari. Tapi saya tetap mencintai beliau selama beliau menyampaikan kitabullah dan sunnah dan tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kita mencintai beliau, siapapun itu kita cintailah, saudara kita, orang mukmin yang kita cintai, ya. Adapun kalau ada pendapatnya yang salah 1, 2, ya bagaimana? Saya pendapatnya kadang salah 1, 2, wajarlah. Dan itu bagian dari kewajaran seorang manusia. Makanya ketika hati sudah saling mencinta, nasihat itu tidak perlu membuat gaduh. Cukuplah
pasangan suami istri ketika saling mencintai, mereka saling berbisik. Tapi ketika mereka sedang membenci, teriak-teriak pun juga akan sampai ke hati. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting bagi antum selama kodenya dipahami, ya itu penting. Barakallahu fikum. Ini ada apa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ya, kalau ada pemilihan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sekali lagi tidak nyindir siapapun, saya menyindir diri saya sendiri. Dan itu supaya menjadi hal supaya kita bisa berubah kepada arah yang lebih baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.